Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia di acara Cangsai Bincang Santai. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan The World of Marriage Series, yaitu tentang dunia pernikahan, yang berkaitan juga dengan patriarki ataupun relationship antara laki-laki dan perempuan. Dan kali ini temanya sangat menarik karena saya bertemu dengan seorang sahabat ya, teman baru ya, temannya teman. Tapi punya cerita yang menarik. Dia adalah seorang janda yang lumayan agak lama. Nanti kita tanya berapa tahun dia menjanda gitu ya. Saya ingin meminta dia untuk berbagi apa sih suka dukanya menjadi janda yang begitu lama. Dan umurnya masih sama dengan saya, baru 36 tahun ya. Tapi dia sudah lumayan agak lama, 35 ya, 35 tahun. Tapi lumayan sudah lama menjanda. Nanti kita tanya kenapa dan apa saja suka dukanya menjadi janda. Tapi yang jelas, sebelum saya akan meminta dia untuk berbicara, tidak ada seorang pun yang bercita-cita menjadi janda atau duda ya, tidak ada. Ketika seseorang baik laki-laki atau perempuan itu memutuskan untuk menikah, dia dalam benaknya itu tidak pernah bercita-cita akan bercerai atau memiliki status janda ataupun duda. Sebab apa? Karena ketika kita menikah, baik itu bercerai, menjadi single ataupun janda ataupun duda, itu adalah pilihan, bukan nasib. Itu yang harus saya tegaskan, karena orang banyak berpikir bahwa menjadi janda ataupun duda ataupun single itu seakan-akan udah nasibnya, sudah dari Tuhan. Ya kan ya, biasanya mesti mengikutkan nama-nama Tuhan di situ. Tapi yang jelas, menjadi single, janda ataupun duda itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya, terutama dengan janda. Lah, saya mau perkenalkan dulu nih narasumber saya, siapa namanya dan apa saja kegiatannya, sebelum nanti kita korek-korek nih berapa tahun sih dia udah menjanda. Saya perkenalkan ke sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Namanya Halo siapa semua. sih? Nama saya Ika, tapi biasa dipanggil kalau di sosmed ya, kalau di nama Facebook saya Neng Ica. Neng Ica. Ya, tapi biasanya kalau teman-teman di luar yang sudah kenal saya lama, tetap manggil saya Ika. Halo Ika. Oke, sebelum saya lanjut, aku mau cek sound. Ada Mbak Yuli sudah hadir, sedang menonton. Mbak Yuli, suaranya oke nggak kita? Sudah oke nggak? Mbak Yuli? Oke ya. Aku cek sound di sini. Karena aku pernah lagi ini Kak ya, lagi live streaming, ternyata suara tidak begitu ini. Gimana Sar? Oke nggak? Cek sound. Kalau sudah oke, kita lanjut. Kak, Ya, sudah berapa tahun menjanda? menjanda sudah 7 tahun menjelang 8 tahun. Jadi dari tahun 2013 saya mendapatkan tuntutan untuk memutuskan sesuatu. Tapi waktu itu berat nggak sih? Waktu itu umur berapa ya? Waktu itu saya berumur 27 atau 28 gitu ya. 27 atau 28 ya. Dan waktu itu kamu harus memutuskan bercerai Ya. Dan umur segitu gimana tuh waktu? Boleh saya nanya-nanya sebentar ya. Pada umur 27 atau 28, otomatis masih mungkin sudah dewasa kali ya. Sudah. Dan punya anak. Dan kedewasaan seseorang itu bukan tergantung umur ya, menurut saya, dari pola pikir aja. Betul. Jadi ada yang orang yang sudah berumur yang lebih dari saya gitu, itu belum tentu sedewasa saya. Apa menurutmu dewasa itu seperti apa Kak? Dewasa itu berani memutuskan sesuatu sesuai dengan pola pikir sendiri, dengan keinginan hati, dengan tidak mengedepankan ego lah intinya. Iya. Saya tidak ingin membahas kenapa kamu bercerai ya, karena kan itu sudah menjadi keputusanmu. Tapi sekarang sudah hampir 8 tahun kamu menjanda gitu ya. Dan berteman dengan orang-orang yang bukan, saya masih single, sahabat kita Sari juga sudah menikah gitu. Ada perasaan insecure nggak sih, nggak percaya diri nggak sih? Enggak, kan kita saling melengkapi. Jadi kamu sebagai menjadi janda nggak merasa percaya diri nggak? Atau pernah. Enggak pernah. Awal-awal gimana Kak? Awal-awal sih iya, sebelum saya menjadi seperti saat ini ya. Artinya waktu itu masih benar-benar
belum berkarir sama sekali, belum tahu apa-apa, karena kan kebetulan saya juga nikah muda. Lulus SMA saya nikah, ketemu jodoh, memutuskan untuk mendampingi suami 24 jam. Jadi nggak ada kerjaan? Nggak ada kerjaan, nggak ada, artinya karakterku yang sebenarnya di situ mandek gitu. Oke. Jadi nggak ada kegiatan di luar rumah, hanya di rumah saja. Hanya fokus melayani suami, nemenin anak, ngurus rumah tangga, gitu. Dan ketika bercerai sudah menjadi janda, ada rasa nggak percaya dirinya terhadap pas awal-awal. Karena kenapa Kak? Karena pertama memang keluarga mantan itu secara ekonomi mungkin lebih di atasku. Terus ketika aku mutusin berpisah, kehidupanku masih nol gitu. Oh iya benar, mulai dari awal lagi. Jadi dari nol, benar-benar yang nggak tahu harus kemana, nggak tahu mulainya dari mana gitu kan. Untuk ngidupin, jangan kan ngidupin anak, tapi ngidupin diri sendiri aja kayaknya susah gitu ya. Sekalipun waktu itu dari keluarga saya bukan terbilang nggak mampu ya. Dari keluarga saya juga sebenarnya memang mampu, cuman kan saya untuk mengeluh lagi ke keluarga itu malu gitu. Karena berawal dari keputusan menikah pun waktu itu keluarga tidak langsung menyetujui. Mungkin karena aku dimabuk apalah, nggak ngerti gitu. Bucin ya gitu. Tapi nggak bucin amat sih sebenarnya gitu. Cuman kan artinya ternyata gagal gitu kan. Ternyata nggak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, aku cuma nggak mau keluargaku melimpahkan kesalahanku lagi. Betul. Ya itu aja sih. Berapa tahun sih Kak dari yang awal kamu merasa insecure gitu ya menjadi janda sampai akhirnya berada pada titik oke, gitu loh, aku sudah siap atau aku udah nggak lama percaya? sih. Oh nggak lama. Karena kan aku juga setelah itu alhamdulillah Allah berkata lain ya. Allah cuman, jadi kita harus positif thinking aja. Betul. Allah cuman mau menunjukkan ini loh kelebihan kamu sebenarnya. Iya. Jadi aku kasih takdir seperti itu, jangan pernah bersedih. Aku cuma mau menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Oke. Coba kamu kalau masih bertahan dengan banyak kesakitan dan karaktermu terbunuh saat itu juga. Karena ketika kamu menikah tidak menjadi dirimu. Iya, tidak jadi aku. Aku cuma mikirin waktu itu gimana suamiku bangga karena aku, sekalipun itu bukan aku gitu. Gimana suamiku bahagia terhadapku, bangga terhadapku, padahal itu bukan aku. Nurut yang apa kata suami, biar semuanya baik-baik saja. Jadi sih, karena memang menikah itu adalah seni menyenangkan banyak orang. Betul. Iya nggak sih? Oke. Mungkin gak begitu lama ya. Apa yang membuat akhirnya kamu tidak insecure menjadi janda selain kamu akhirnya menerima gitu ya? Apa kamu karena punya pekerjaan atau punya pertama teman-teman? karena saya pada akhirnya bisa menafkahi diri sendiri dan anak-anak. Anak-anak berapa Kak? Anak saya 2. Semuanya ikut siapa nih? Ada yang ikut awalnya ayah? Ikut aku Semuanya? Dua-duanya? Oke. Dua-duanya. Cuman karena ada suatu hal di pertengahan persidangan, ya gak baik-baik aja sih sebenarnya. Bukan melalui proses prosedural lah intinya ya. Ada perampasan di situ. Oh, jadi sekarang yang bareng sama Ika yang kakak yang pertama, yang adik karena waktu itu memang awalnya dua-duanya sih mau diambil. Cuman kakaknya ini nyari jalan sendiri kan, udah lebih ngerti ya daripada adiknya. Nah, yang adiknya ini mendek sampai sekarang ada sih sama bapaknya. Oke. Nah, ini sekarang kamu bekerja sebagai atau sehari-harinya sebagai apa Kak? Aku masih aktif sebagai karyawan Jawa Pos TV ya, di Biro Madura. Tuh. Di situ ya. Di situ. Dari tahun sampai dari tahun 2013 akhir sampai sekarang. Nah,
Jadi ini yang bikin kamu akhirnya. Iya, karena aku pertama punya kerjaan, kedua untuk menghidupi diri sendiri ya. Betul. Terus kedua aku ketemu sama orang, ngumpulnya sama orang-orang yang mendukung, yang positif ya. Iya, yang support. Terus ya artinya mereka semua positif lah buat aku. Oke. Bawa energi positif. Kan gini ya, di Madura nih kita nggak akan memungkiri ya Kak ya. Kak tisu dong. Tisu bentar. Ya. Sorry ya, ini live-nya juga terganggu. Ojo. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan sambil ngobrol lagi ya. Menjadi janda itu kan di Madura ya, di patriarki kan nggak begitu, nggak mudah gitu. Pasti banyak orang yang masyarakat yang nyinyir ya, yang komentar. Aku nggak mau nanya sukanya sama kamu, tapi mau nanya ada nggak sih orang yang berkomentar yang sampai kamu tuh kesel gitu loh ya, udah nggak tahu apa-apa nggak bisa komentar, karena kan orang yang komentar mesti karena nggak tahu apa-apa. Ada komentar yang nggak baik nggak sih buat kamu selama jadi janda ini? Ada sih banyak. Seperti apa Kak? Kayak mereka itu ngerasa parno kalau aku deket-deket sama keluarganya gitu. Iya. Padahal mereka itu nggak mikir ya. Harusnya kan mau parno juga dilihat dulu siapa perempuannya seperti apa, betul. Kualitas suaminya seperti apa. Iya, seperti betul. itu. Karena waktu itu selama aku punya suami nggak pernah tuh aku cemburu sama orang. Karena percaya. Percayanya ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk suami kita. Untuk apa juga? Untuk apa khawatir suami kita bahkan tergoda sama yang di luar. Kalau pada akhirnya suami kita tergoda ke yang di luar, ya sudah kita lepasin. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Berarti dia yang bukan terbaik untuk kita. Betul. Kita tinggalin. Betul. Itu aja sih. Selain itu apa Kak? Ada nggak sih sentingan para tetangga gitu yang tentang stigma buruk janda? Kalau tetanggaku sendiri, alhamdulillah nggak ada ya, karena keluarga besar biasanya ya. Nggak ada juga. Keluarga besar juga nggak ada, tetangga terdekat juga nggak ada. Mungkin orang-orang yang cuma sekilas aja tahu aku itu siapa, Ika, janda ya. Itu yang ini. Jadi kalau orang yang benar-benar sudah kenal aku, insya Allah nggak ada ya. Karena memang yang berkomentar nyinyir tuh biasanya orang yang nggak kenal. Ya orang yang nggak kenal, orang-orang yang nggak benar-benar tahu tapi sok tahu. Betul. Terus orang-orang yang memang kehidupannya ya gitu-gitu aja, betul. Nggak ada kerjaan, makanya kan nyinyirin orang gitu. Ya karena nggak ada kerjaan. Kita sambil ngobrol-ngobrol lagi, tapi aku pengen menjawab pertanyaan. Ini sudah banyak yang masuk nih yang nanya ya, ada 5 pertanyaan dan semuanya ditujukan kepada Ika ya. Aku mau sambil nanti ngobrol lagi kita ya. Aku mau kepengen kamu jawab pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Pertanyaan yang pertama ya. Ini dari nggak ada, aku nggak dikasih nama nih. Pokoknya itu nomor baru ya. Assalamualaikum. Saya namanya Ahmad dari Padomawo ya. Ada sponsor. Ada sponsornya ya. Gak ada sponsor. Resbol sama minumannya kesasar. Seharusnya begitu. Jadi saya single, jadi sponsornya Resbol single. Jangan lupa ya buat teman-teman yang mau nanti makan Resbol dan dengan menu single dan macam-macamnya bisa langsung menghubungi saya. Dan minuman kesasarnya nggak dibawa ya? Minuman kesasarnya belum launching. Nanti kalau sudah launching tunggu. Itu minuman jamu kuat khusus. Bukan kuat. Perawatan wanita ya, biar lakinya nggak kesasar kemana-mana. Oke? Ini pertanyaan yang pertama dari Ahmad dari Padomawo ya. Saya mau bertanya kepada Mbak Ika. Sebagai seorang perempuan yang sudah sekian lama menjanda dengan memiliki paras wajah yang cantik, tentu bakalan banyak pria yang tertarik. Apakah dari pria-pria itu tidak ada yang berhasil memikat hati Mbak Ika? Dan apakah alasan Mbak tetap mempertahankan status jandanya sampai saat ini? Gimana tuh Kak? Ada ya memang yang suka sama kamu?
Sebenarnya bukan yang nggak ada kriteria sama sekali, ada ya. Terus ada yang berhasil memikat aku. Cuman kendalanya cuma satu. Apa? Dia suami orang. Suami orang. Dan sedangkan aku nggak bisa menanggalkan apa ya? Prinsip ya? Ya prinsip. Itu soalnya prinsip ya buat aku. Sekalipun banyak orang-orang yang menyangkanya ya janda itu asal ada yang mau aja. Iya benar, karena saya lihat tuh kebanyakan nih para janda itu mungkin karena sudah insecure ya, nggak percaya diri, sehingga siapapun dah yang mau sama gue gitu ya. Walaupun dia suami orang, oke, nggak apa-apa, saya jadi istri kedua. Nah itu yang akhirnya stigma buruk janda itu semakin buruk, seakan-akan dia menjadi perebut suami orang. Karena tidak semua janda begitu. mau, kayak Ika nih buktinya, kamu mana nggak mau dengan suami orang? Prinsipku ya nggak mau. Maksudnya yang namanya juga prinsip ya, kita harus mempertahankan prinsip dulu. Kenapa sih punya perkara prinsip? Nanti pada akhirnya itu berarti sudah takdir kan, seperti itu. Seberapa kerasnya kita menolak, kalau sudah takdir kan seperti itu. Yang penting kan aku sudah berusaha mempertahankan prinsip. Kenapa Kak? Kenapa kamu nggak mau dengan suami orang? Ya pertama dari keluargaku yang menentang, jangan sama suami orang. Itu sih. Cuman kembali lagi ke hati kita ya, namanya juga hati gitu kan. Kita bisa menentukan dengan siapa kita mau berumah tangga. Cuman kalau untuk urusan mencintai atau urusan perasaan kita nggak tahu. Iya benar. Ya. Kita nggak tahu dengan siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa kadang hal-hal yang menjadi prinsip, hal-hal yang menjadi tantangan buat kita, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang sudah berusaha kita hindari, malah kita terjebak gitu. Malah kita terjebak ke hal-hal yang sudah di Iya. Saya punya prinsip nggak mau sama berondong, yang datang berondong. Iya. Itu sebenarnya cuma menguji ya, sampai sejauh mana kita mempertahankan prinsip kita. Walaupun pada akhirnya soal perasaan, soal mencintai ya kita jatuhnya sama berondong, sama mereka, sama satu dari mereka. Cuma kan yang penting kita sudah berusaha keras kan gitu. Betul. Ini pertanyaan yang kedua ya. Dari aku nggak kasih nama. Oh itu tadi apa? Kan ada dannya itu tadi. Terima kasih sih. Oh bukan. Oh, dan apakah alasan Mbak tetap mempertahankan status janda sampai saat ini? Lu mau kawin lagi? Nggak ada alasan sih. Nggak, tapi kamu trauma nggak sih kawin? Enggak. Mau lo kawin lagi? Mau. Cuma ya itu tadi. Belum nemu yang benar-benar, belum dapat yang benar-benar nyantol di hati gitu loh. Tapi yang kriteria ada. Kriteria ada. Cuma dia suami orang. Ya. Dan selama ini yang single atau duda atau apa ya? Nggak memenuhi syarat. Betul. Kalau boleh tahu 3 lah, syaratnya apa sih Kak? Jangan syarat lah, kriteria ya. Boleh. Sebenarnya nggak muluk-muluk amat. Cuman mungkin orang kebanyakan ngelihat aku secara performa, mungkin dikaitkan ke secara materi gitu ya. Padahal itu nomor sekian gitu kan ya. Pertama ya bisa nyambung, kalau ngomong sama aku mah bisa bikin aku nyaman, itu aja sih. Perkara yang lain-lain nanti kan kalau aku udah dibikin nyaman, yang lain-lain mah. Tapi gini ya, yang lucu nih ya, masalah nyambung atau nggak nyambung nih. Aku tuh pernah ngelihat Ariel Noah nanya kan kriteria ceweknya apa, yang penting nyambung gitu ya. Terus aku tuh kalau pernah tuh ditanya, apalagi kamu sekarang, kamu mau nanya apa, yang penting nyambung. Kenapa nyambung itu menjadi penting ya buat kriteria? Karena kalau nggak nyambung dari awal, ke belakangnya juga nggak bisa dipaksain. Makna nyambung itu seperti apa sih Kak? Bikin kita nyaman aja gitu. Enak nyaman dibikin teman curhat, nyaman dibikin garda terdepannya kita sebagai pemimpin rumah tangga, nyaman sebagai bapak untuk anak-anakku, gitu. Oh gitu ya. Oke, kita lanjut ke